Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Hari ini kita akan belajar pemrograman web ya. Nah, inilah pertemuan ke-14 yaitu model dan membuat aplikasi Chroot dengan kode Igniter 4. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita belum koneksi ke database, maka hari ini kita akan koneksi ke database. Jadi bikin aplikasinya, ini datanya diambil dari database ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini di tampilan dashboardnya. Ini nanti untuk gambarnya silahkan kalian ganti aja pakai yang lain ya. Terus ini tampilan chart barang, jadi halaman depannya untuk menu barang seperti ini. Jadi menampilkan data barang dan disertakan dengan tombol tambah data, edit, dan juga hapus. Nah, data-data ini diambilnya dari database. Nah, struktur file chart barangnya di folder app ya. Ini di folder view-nya ada file ini, barang view, dashboard view, edit view, footer view, header view, tambah view, dan mail. Oh, ini bawaannya. Terus di model, kita butuh barang model.php. Nah, si model ini nanti akan berkomunikasi dengan database ya. Jadi dia akan memproses insert, update, delete, dan juga select-nya. Kemudian di controllernya, jadi yang kita gunakan sini adalah barang.php sama dashboard.php. Dashboard.php itu buat tampilin halaman depan dashboard tadi. Kalau barang ini digunakan buat bagian create-nya ya, bagian editnya, update-nya juga. Nah, langkah pertama adalah kita bikin dulu database-nya. Jadi gunakan PHP admin-nya, bikin database namanya CI4 barang ya. Ini create. Nah, setelah membuat database, berikutnya adalah kita bikin tabel untuk penyimpanan datanya. Kita kasih nama tabel ini adalah barang. Dimana tabel barang ini punya 5 field. Ya, ID barang ini sebagai primary key, dia auto increment ya. Terus nama barang, ini varchar 255. QTY ini kuantitinya, integer 11. Harga beli barang, integer 11. Harga jual, integer 11. Jadi ada 5 field ya di tabel barang ini. Nah, kita input barangnya dulu ya. Input 2 deh. Ya, ini contohnya kalau kalian mau input tabel barang dengan SQL, insert into barang, fieldnya apa saja, values-nya, ID barangnya diisi 0 karena dia auto increment, kemudian nama barangnya kabel, kita 120, harga beli 75.000 dan harga jual 80.000 ya. Jadi masukin 2 atau 3 data boleh. Kenapa sih masukin dari database langsung? Karena nanti halaman pertamanya itu kita akan menampilkan data dari database. Jadi harus dimasukin dulu datanya. Oke, ini kalian berikutnya adalah bikin project dari Composer. Ya. Bikin Composer create project, code Igniter 4 /app starter, Chroot barang. Ya. Terus kalau sudah, nah kalian masukin ke folder Chroot barang ya. Ini nama folder Chroot barang ya, bukan CI4. Atau kalian sebenarnya boleh aja pakai project yang sebelumnya sudah kalian buat di laptop atau komputer masing-masing. Nah, ini yang nggak kalah penting untuk koneksi ke database ya. Jadi kita setting dulu nih di aplikasi kita. Itu ada ini ya. Buka file ini appconfig database.php. Terus rubah bagian username-nya nih. Username-nya root, passwordnya kosong, nama database-nya CI4 barang ya. Jadi ini untuk koneksi ke database-nya. Oke. Yang pertama kita bikin halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard tampilnya seperti ini. Ya, jadi ini tampilan dashboard, diaksesnya dari localhost 2.80.80. Terus ada menunya ya, menu barang, supplier, dan pelanggan. Nah, bikin halaman dashboardnya, kita bikin sebuah controller, namanya dashboard. Nah, filenya dashboard.php, dia adanya di app/controller. Terus untuk view-nya, kita bikin 3 nih, ada di app views, ada header view, dashboard view, dan footer view. Jadi header view itu tuh untuk bagian atasnya ya, untuk bagian yang ini nih.
Ini header view, terus dashboard view itu yang ini, ya footer view itu yang bawah, tadi ada copyright-nya nanti. Jadi kita langsung pisah jadi 3 file ya. Nah, ini isi controller dashboard. Nah, jadi ini tadi filenya dashboard.php ya, disimpan di app/controller. Nama kelasnya harus sama dengan nama filenya, jadi kelas dashboard. Nah, kemudian di sini ada function index. Judul data title sama dengan tambah data barang. Ini untuk judul ya, untuk judul yang ada di title bar browser. Nah, dia panggil 3 view sekaligus. Dia butuh header ya, dengan parameter $data. Dia butuh dashboard dengan parameter $data, dan dia butuh footer dengan parameter $data. Nah, ini isi header view-nya. Nah, di header view kita pakai bootstrap yang CDN aja, jadi nggak perlu download dulu bootstrapnya. Terus ini ada navbar, menu yang atas ya, ada dashboard. Nah, ada barang itu kalau diklik dia masuknya ke /barang. Kalau supplier dia masuk ke /supplier, kalau pelanggan dia masuk ke /client. Jadi ada 4 menu di sini ya, dashboard, barang, supplier, dan pelanggan. Kemudian di bagian dashboard view-nya, ini isinya selamat datang di toko Madura 25 jam. Terus ada satu gambar, namanya gambar.jpg. Nah, kalian nanti gambarnya bebas ya. Kalian bebas pakai gambar yang kalian punya, tapi disimpannya di folder public. Nah, di folder public ada file kasih nama gambar.jpg. Terus ini footer view-nya. Di footer view ini ada copyright tahun sekarang ya, berarti kalau dibuka 2025 munculnya 2025 pemrograman web. Terus dia panggil jQuery di sini ya, termasuk bootstrap juga. Ya, kita pakai yang CDN aja. Jadi ini harus koneksi ke internet ya, karena kita pakai yang CDN. Oke. Nah, berikutnya kita bikin root-nya. Root get slash, jadi kalau ada orang panggil slash, maka dia akan memanggil controller dashboard dengan function index. Jangan lupa dinyalain juga ya servernya, pakai php spark server. Pastikan kalian sudah masuk ke dalam folder project kalian. Ya. Terus kita buka browsernya dan ketik localhost 28080. Ya, nah ini di laptop saya. Nah, tampilannya gini ya, localhost 28080. Selamat datang di toko Madura 25 jam. Ini ada gambarnya. Nah, gambarnya itu saya simpan di folder public nih. Nah, public. Terus ada file gambar.jpg. Jadi nanti file gambarnya silakan kalian buat sendiri atau kalian carilah di Google. Terus simpan dengan nama gambar.jpg di folder public. Oke, nah berikutnya read data. Ya, nah read data ini muncul kalau kita klik menu barang. Jadi begitu klik menu barang, dia akan menampilkan nama barang yang ada di database ya, yang ada di tabel barang tadi. Saya ada tombol tambah data, kalau diklik dia akan munculin form tambah data. Kemudian kalau klik edit dia akan menampilkan form edit data. Dan kalau hapus untuk menghapus data. Nah, untuk menampilkan data view dari database atau read, kita bikin file model dulu. Ya, di app/models ya, kita kasih namanya barang model.php. Jadi file barang model.php ini nanti akan berinteraksi dengan database ya. Dia akan ada function buat insert, buat edit, buat select, dan juga buat delete. Terus kita butuh controller, disimpannya di app controller namanya barang.php. Kita butuh view. Ya. View-nya tadi kita udah bikin ya, header udah ada ya, footer udah ada. Nah, kita berarti untuk view-nya tinggal tambahin satu nih, barang view. Nah, membuat file barang model.php. Nah, ini sebenarnya tadi barang model ya, barang underscore model ada di app models ya.
protected dollar table. Jadi kita tentukan dulu tabel apa yang mau kita pakai nih. Jadi satu model itu untuk satu tabel. Nah, jadi ini nama tabelnya adalah barang. Kalau kalian nama tabelnya beda, ya ini harus diganti. Kemudian di dalam kelas model ini ada satu function. Ya, kita bikin satu function namanya get barang. Ya. Nah, get barang ini dipakai buat apa? Dipakai buat menampilkan data barang. Ya. Sini ada satu parameter yaitu $ID. Nah, $ID defaultnya adalah false. Nah, jadi kalau parameter $ID ini false ya, atau ID-nya salah atau kosong bisa ya, maka tabel barang akan ditampilkan semua dengan fungsi find all. Jadi kalau ID-nya false, dia akan menampilkan semua data. Ini $disFindAll ini kayak select bintang from barang. Nah, jadi disFindAll ini untuk select bintang from barang. Else, kalau $ID ini ada isinya, misalkan ada ID sama dengan 2, maka kita akan menampilkan data yang ID barangnya sama dengan 2. Nah, jadi kalau find all itu semuanya select bintang from. Tapi kalau get where ini ada select bintang from where ID barang sama dengan $ID. Jadi fungsi get barang ini bisa dipakai buat tampilin satu data aja atau semua data, tergantung ID-nya false atau tidak. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita bikin barang.php ya. Nah, di barang.php ini kita use app models barang model. Jadi kita panggil modelnya nih. Tadi kan kita udah bikin ya modelnya namanya barang model. Nah, ini kita panggil di controller. Ya. Karena controller ini membutuhkan barang model. Terus nama kelasnya barang, karena tadi nama filenya barang.php. Nah, di sini ada satu function yaitu index. Nah, di function index ini kita akan gunakan untuk menampilkan data. Ya. Nah, $model sama dengan new barang model. Jadi kita panggil dulu modelnya. Kita bikin objek ya dari kelas barang model. Kemudian $data ambil barang sama dengan $model get barang. Ini tadi kita udah bikin ya di dalam model barang model itu ada function get barang. Nah, kita back ya. Yang ini ya. Jadi karena di sini namanya get barang, ini juga kita panggil get barang. Perhatikan huruf besar kecilnya. Nah, kemudian $data title sama dengan data barang. Ini untuk judul nanti di title bar browsernya. Nah, selanjutnya kita panggil view-nya. Kita panggil header view, kita panggil barang view dan footer view. Nah, ini isi dari barang view. Nah, barang view tadi ada tombol tambah data ya. Di sebelah kanan atas itu ada tambah data. Nah, tombol ini kalau diklik, dia masuknya ke slash barang slash tambah. Kan? Slash barang slash tambah. Terus kita bikin tabel. Nah, headernya ini ada nomor, nama barang, KTY, harga beli, harga jual, dan aksi. Terus for each ya, kita looping berdasarkan data $ambil barang. Nah, $ambil barang ini dapatnya dari mana? Dia dapat dari controller. Tadi di controller kita ada nih $data ambil barang. Ya. Nah, ini kan dikirimkan ke view ya, ke barang view, $data. Nah, maka di view yang kita ambil itu $ambil barang. Nih. Nah, jadi kita looping ya, di T-body-nya kita looping, kita ambil dari ambil barang as $isi. Jadi semua variabel ambil barang kita alihkan ke $isi. $nomor awalnya kita isi 1 ya, ini $nomor 1. Terus untuk nomor, terus untuk nama barang, $isi nama barang. Nah, $isi dapetnya dari sini. Nama barang ini adalah nama field di tabel barang. Oke. Terus $isi KTY. Ya, $isi dapat dari sini, KTY dari nama field di tabel barang. Terus number format ya. Untuk harga beli, harga jual.
Dolar isi harga lembar format ini buat menampilkan kayak bentuk angka. Terus harga beli, harga jual, ini adalah nama field. Ya. Dan terakhir ada kolom aksi. Di kolom aksi ini ada buat edit sama delete. Ya, ahref base URL barang /edit. Jadi kalau mau edit nih ya, ini URL-nya adalah /barang /edit $isi ID barang. Nah, jadi ini parameter yang disertakan pada saat edit. Jadi biar ketahuan kita tuh mau ngedit yang mana sih? Oh, ngedit berdasarkan parameter ID barang ya, karena dia primary key. Terus kalau hapus, ini hapus ya, barang /hapus. Jadi URL-nya kalau mau hapus itu barang /hapus /ID barang. Oke, ID barangnya nanti primary key ya, ini dari tabel barang. On click. Nah, pada saat tombol hapus ini diklik, dia akan ada konfirmasi dulu apakah ingin menghapus data barang. Nah, berikutnya tambahin rutenya ya. Tambahin rootnya, root get barang. Jadi kalau ada orang akses /barang, itu dia pada saat klik menu barang nih ya, URL jadi /barang, dia akan memanggil controller barang dengan nama functionnya index. Nah, ini tadi kita udah buat ya, controller barang, functionnya index. Oke ya. Jadi itu untuk materi yang pertama ya. Sekarang kita lihat di sini ya, di barang kan, tuh dia langsung munculin data dari database. Ya. Jadi karena di tabel barang saya ada 2 nih, ada mie instan sama minyak goreng, isinya seperti ini ditampilkan di menu barang. Jadi pada saat klik barang, dia tampilannya seperti ini. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk materi cerita yang pertama ya. Nanti untuk yang berikutnya kita akan masuk ke bagian tambah barang, edit, dan juga hapus. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.